Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Dan untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doanya. Nanti ketika sudah selesai berdoa, saya akan periksa kehadiran. Baik, tadi doanya sudah selesai dan cek kehadiran sudah. Baik, sebelum kita memasuki pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi sebelumnya? Ataukah langsung lanjut karena sudah paham? Baik, kita langsung lanjut ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai KD 3.13, yakni menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai KD 4.13, yakni mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Tujuan dan manfaat kita mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Tujuannya adalah yang pertama, agar peserta didik dapat menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Adapun tujuan yang kedua adalah agar peserta didik dapat mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Adapun manfaat dari pertemuan kali ini atau manfaat dari kita mempelajari materi kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui cara menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai yang benar. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan yang benar. Materi pertama, menganalisis sistematika dan kebahasaan. Di poin pertama adalah menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Teks kritik dan esai itu berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan ke dalam genre teks eksposisi atau teks pemaparan yang digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat. Sedangkan sistematika teks kritik dan esai itu jika dilihat dari struktur teksnya itu sama dengan teks eksposisi, yaitu terdiri dari pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Struktur pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian struktur pendapat atau tesis itu isinya adalah berupa pernyataan pendapat sang penulis. Dan pernyataan pendapat itu biasa disebut sebagai bagian pembuka. Dan di dalam teks kritik, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Sedangkan di dalam esai, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah berupa pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoratinya. Sedangkan yang kedua adalah argumen. Argumen adalah bagian teks yang berisi alasan yang dapat memperkuat argumen penulis yang memperkuat ataupun menolak suatu gagasan seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian teks yang berisi tentang penegasan ulang pendapat sang penulis. Selanjutnya, poin yang kedua adalah menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Sebagai teks eksposisi, kritik dan esai itu secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Adapun kebahasaan dalam kritik sastra dan esai itu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua adalah menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis. Dan yang ketiga adalah menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat untuk menilai atau mengomentari. Dan yang keempat adalah menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, yang kelima adalah menggunakan kata kerja mental yang terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan untuk mengemukakan pendapat, misalnya kata memendam dan kata mengandalkan, kata mengidentifikasi, kata mengingatkan, dan menegaskan dan menentukan.
Selanjutnya, mengonstruksi kritik sastra dan esai. Teks kritik sastra dan esai itu bermanfaat untuk memberikan panduan kepada para pembaca tentang kualitas dalam sebuah karya. Sedangkan penulis yang karyanya itu dijadikan sebagai objek atau bahan kritik atau esai itu akan memperoleh informasi berupa saran atau masukan, terutama itu tentang kelemahan di dalam karyanya tersebut. Sedangkan pembahasan selanjutnya mengenai mengonstruksi kritik sastra. Aspek-aspek pokok kritik sastra yaitu analisis, interpretasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Apa itu analisis? Analisis yaitu penguraian terhadap unsur-unsur yang membangun karya sastra. Sedangkan yang kedua adalah interpretasi. Interpretasi apa? Interpretasi yaitu penafsiran karya sastra pada semua aspek karya sastra. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah sebagai penafsiran atau penilaian. Selanjutnya, langkah-langkah mengonstruksi kritik sastra. Langkah-langkah dalam mengonstruksi kritik sastra yaitu dengan mendata identitas karya, kemudian selanjutnya membuat deskripsi karya yang akan dikritik, dan yang terakhir adalah dengan mendata kelebihan dan kekurangan karya sebagai bahan penulisan kritik. Selanjutnya, mengonstruksi esai. Langkah-langkah dalam mengonstruksi esai atau membuat sebuah esai itu ada 5. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik. Dan selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat outline atau garis besar mengenai ide-ide yang akan dibahas. Outline atau garis besar mengenai ide-ide yang akan dibahas yaitu berupa pernyataan pribadi dan argumen untuk mendukung pernyataan pribadi terhadap hal atau fenomena yang dipilih secara sistematis, yaitu dengan cara membuat kerangka berpikir secara utuh. Adapun langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menuliskan paragraf awal atau pendahuluan yang berisi latar belakang penulis, sebab atau alasan kita menulis sebuah esai. Selanjutnya, yang keempat yakni menyatakan pendapat dan argumentasi pendukung dengan kalimat yang singkat dan jelas dengan memilih poin-poin penting yang akan dibahas. Dengan menyatakan pendapat dan argumentasi pendukung dengan kalimat yang singkat dan jelas, kita dapat membuat beberapa subtema pembahasan agar lebih memudahkan para pembaca untuk memahami maksud dari gagasan yang kita kembangkan dengan gaya bahasa kita sendiri. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah menuliskan kesimpulan untuk membuat opini pembaca dan memberikan sentuhan akhir pada tulisan kita agar pembaca mudah menerima dan mengambil manfaatnya. Baik, materi telah selesai. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Sekarang silakan kalian buat kelompok yang beranggotakan 3-4 siswa. Identifikasilah sistematika dan kebahasaan teks kritik sastra terhadap cerpen yang berjudul Maling karya Lydia Kartika Dewi. Cerpen tersebut adalah cerpen yang sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya sudah kalian baca. Sekarang silahkan kerjakan, ditulis pada buku. Selanjutnya kalau sudah selesai silahkan presentasikan di depan kelas. Selanjutnya, baik, materi sudah saya paparkan dan tugas juga sudah saya berikan dan kalian juga sudah selesai mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan sekarang di akhir pembelajaran saya akan memberikan rangkuman kepada kalian terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya memberikan rangkuman, apakah di antara kalian ada yang bisa atau mau memberikan rangkuman? Jika ada, silakan kalian memberikan rangkuman. Apakah ada? Baik. Tidak ada yang ingin memberikan rangkuman ya. Sekarang saya yang akan memberikan rangkuman kepada kalian mengenai materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai 2 KD, yakni KD 3.13 dan KD 4.13. KD
13, yakni menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai, dan KD 4.13, yakni mengonstruksi sebuah kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Mengenai menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Sistematika kritik dan esai itu dapat dilihat dari struktur teksnya yang sama dengan teks eksposisi, yaitu terdiri dari pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan pernyataan ulang. Sedangkan mengenai menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai sebagai teks eksposisi, teks kritik sastra dan esai itu secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengonstruksi kritik sastra. Di dalam materi ini, langkah-langkah untuk mengonstruksi kritik sastra yaitu dengan mendata identitas karya, kemudian membuat deskripsi karya yang akan dikritik, dan mendata kelebihan dan kekurangan karya sebagai bahan penulisan kritik. Selanjutnya, mengenai rangkuman mengenai langkah-langkah untuk mengonstruksi esai. Langkah-langkah untuk mengonstruksi esai itu ada 5 ya tadi. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik. Yang kedua itu membuat outline atau garis besar dari ide-ide yang akan dibahas. Dan yang terakhir, yang ketiga maksudnya adalah menentukan paragraf awal atau pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, sebab atau alasan kita menulis esai. Yang keempat adalah menyatakan pendapat dan argumentasi pendukung dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yang keempat dan yang terakhir adalah yang kelima, menuliskan kesimpulan atau membentuk opini pembaca dan memberikan sentuhan akhir pada tulisan kita agar pembaca mudah memahami dan dapat mengambil manfaatnya. Baik, pembahasan mengenai materi pada pertemuan kali ini telah selesai. Adapun materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai KD 3.14, yakni mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan dan satu buku drama. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai KD 4.14, yakni menganalisis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan dan satu buku drama. Baik, karena minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai 2 KD tersebut. Jadi silahkan di rumah kalian pelajari, kalian baca-baca, agar nantinya ketika kita membahas mengenai materi tersebut kalian lebih mudah untuk memahaminya. Cukup sampai di sini materi dan pembahasan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.